guru penggerak angkatan 8 ini. Di sini saya ingin memaparkan atau mendesiminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yaitu fasilitator saya Bapak Ahmad Yani dan pengajar praktik Bapak Rahiki Asmara. Di sini saya melakukan desiminasi adalah suatu tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan dari desiminasi ini adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya itu, juga dapat kesempatan untuk membagi pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar kita. Materinya pada pagi ini yaitu yang pertama budaya positif, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hubungan dan penghargaan, restitusi keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat bersemainya bibit. Agar bibit berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif ini diambil melalui teori kontrol Dr. William Glasser. Ada 4 indikator. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang dimaksud di sini adalah makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Berikutnya yaitu indikator semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama ada teori motivasi. Ada 2 teori, yaitu teori motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama yang intrinsik, yang ini untuk menghindari hukuman. Yang kedua yaitu mendapat imbalan. Lalu motivasi intrinsiknya yaitu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setelah itu baru bisa menerapkan keyakinan kelas. Indikator berikutnya yaitu model berpikir menang. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yaitu terkait 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, lalu yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, dan keempat pemantau, yang terakhir yaitu manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 dan 4 itu mengacu juga kepada motivasi ekstrinsik, dan yang kelima ini adalah motivasi intrinsik. Yang 1 sampai 4 itu adalah motivasi ekstrinsik.
Dari posisi kontrol kita juga dapat menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Indikator yang keempat yaitu menghadapi pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu mencakup 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua itu penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Apakah makna disiplin? Disiplin banyak yang bermakna sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan, kepatuhan, dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, seringkali juga kita menghadapi bahwa hukuman itu sama dengan pendisiplinan, tapi pada kenyataannya itu adalah hal yang berbeda. Disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam pembentukan diri murid. Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku pada murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Hal yang melekat dalam benak anak ketika mendapat hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman dan berdampak anak bisa menjadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri, enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Bagaimana menciptakan budaya positif? Yang pertama yaitu fokus pada kesehatan mental setiap orang. Yang berikutnya menciptakan komunikasi yang efektif, tanamkan toleransi dan dalam organisasi, nilai siswa secara objektif, wujudkan kesetaraan di kelas, motivasi siswa, dan tunjukkan apresiasi Anda. Berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kebinekaan global, kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
berkebinekaan global. Yang pertama yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaannya. Berikutnya itu gotong royong. Gotong royong dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dalam kolaborasi, bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Dalam kepedulian, yaitu memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Dalam berbagi, anak-anak mampu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Berikutnya itu bernalar kritis. Anak-anak memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, memiliki rasa keingetahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh serta mengolah informasi tersebut. Dalam menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dalam pengambilan keputusan menggunakan nalar sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan, sampai dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi melalui dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Itu merupakan motivasi eksternal. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Lalu yang terakhir ini untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi internal, yaitu merupakan tujuan disiplin positif. Hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan yang atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini ada 2 indikator dari hukuman dan konsekuensi tadi, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Dengan hukuman, kita masuk kepada identitas gagal karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu tindakan nyaman untuk murid atau anak untuk tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, menjadi korban atau tidak mendapatkan keadilan. Lalu murid atau anak akan tersakiti. Melalui disiplin ada dua indikator, yaitu konsekuensi dan restitusi. Melalui konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Lalu korban bisa diabaikan. Lalu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dengan restitusi merupakan pilihan
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi, maksudnya tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperoleh orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya itu memperbaiki hubungan. Lalu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yaitu berikutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa dihargai, memiliki rasa harga diri. Selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir yaitu kesenangan, merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa.
Berikutnya itu 5 posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat ini pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak dihargai, tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Posisi yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dan posisi yang digunakan. Yang pertama yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan posisi pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu adalah posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah posisi penghukum. Berikutnya yaitu
yaitu segitiga restitusi. 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang, kembali ke suasana hati di mana proses belajar menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lalu, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu merupakan contoh pertanyaan dari menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu merupakan pertanyaan untuk menanyakan keyakinan yang telah disepakati dalam kelas atau di sekolah. Jadi kesimpulannya, melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi manusia yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Baik Bapak Ibu, demikian hasil dari restitusi, hasil dari diseminasi aksi nyata budaya positif pada modul 1.4. Semoga kedepannya restitusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarat
pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah.